Shalom, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini Rabu 4 Oktober 2023, bertemu kembali dalam Renungan Harian Resort GKI Puruk Cahu. Adapun nas firman Tuhan dalam kitab Hakim-Hakim pasal 16 ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-31. Mari kita bersama mengawalinya di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur buat kekuatan baru yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Saat ini kami memerlukan tuntunan Roh Kudus Tuhan untuk memberkati, menyertai kami dalam kami membaca, dalam kami mempelajari isi firman-Mu. Oleh Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan dalam kitab Hakim-Hakim 16 ayat 23 sampai ayat yang ke-35 dalam judul Simson mati. Bunyi firman Tuhan. Sesudah itu berkumpullah raja-raja kota orang Filistin untuk mengadakan perayaan korban sembelihan yang besar kepada Dagon Allah mereka dan untuk bersukaria. Kata mereka, telah diserahkan oleh Allah kita ke dalam tangan kita Simson musuh kita. Dan ketika orang banyak melihat Simson, maka memuji Allah mereka sambil berseru, telah diserahkan oleh Allah kita ke dalam tangan kita musuh kita, perusak tanah kita, dan yang membunuh banyak teman kita. Ketika hati mereka riang gembira, berkatalah mereka, panggillah Simson untuk melawak bagi kita. Simson dipanggil dari penjara, lalu ia melawak di depan mereka. Kemudian mereka menyuruh dia berdiri di antara tiang-tiang. Berkatalah Simson kepada anak yang menuntun dia, lepaskan aku dan biarkanlah aku meraba-raba tiang-tiang penyangga rumah ini, supaya aku dapat bersandar padanya. Adapun gedung itu penuh dengan laki-laki dan perempuan. Segala raja kota orang Filistin ada di sana. Dan di atas sotoh ada kira-kira 3.000 orang laki-laki dan perempuan yang menonton lawak Simson itu. Berserulah Simson kepada Tuhan. Katanya, ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat sekali ini saja, ya Allah, supaya dengan satu pembalasan juga kubalaskan kedua mataku kepada orang Filistin. Kemudian Simson merangkul kedua tiang yang paling tengah penyangga ruang itu, lalu bertopang kepada tiang yang satu dengan tangan kanannya dan kepada tiang yang lain dengan tangan kirinya. Berkatalah Simson, biarlah kiranya aku mati bersama-sama orang Filistin ini. Lalu membungkuklah ia sekuat-kuatnya. Maka rubuhlah rumah itu menimpa raja-raja kota itu dan seluruh orang banyak yang ada dalamnya. Yang mati dibunuhnya pada waktu matinya itu lebih banyak daripada yang dibunuhnya pada waktu hidupnya. Sesudah itu datanglah ke sana saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya. Mereka mengangkat dia dan membawanya dari sana, lalu menguburkannya di antara Zora dan Esitaol di dalam kubur Manoah ayahnya. Dia memerintah sebagai hakim atas orang Israel 20 tahun lamanya. Firman Tuhan yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengar dan memelihara firman Tuhan. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika Tuhan menciptakan kita, Tuhan pasti memberikan tujuan agar kita senantiasa hidup taat pada kehendak-Nya. Ia memperlengkapi dengan berbagai potensi atau kemampuan yang menjadi kekuatan bagi kita untuk mencapai tujuan itu. Tapi banyak orang yang bergeser dari ketaatan pada kehendak Allah dan lebih tunduk pada keinginannya sendiri, sehingga hal yang fatal terjadi pada dirinya, yakni kehilangan kekuatan dan penyertaan Tuhan.
Saudara-saudari yang terkasih, kisah Simson ini memperkenalkan kepahlawanan seseorang yang sejak dalam kandungan telah dikuduskan oleh Tuhan dan memiliki kenajiran sebagai sumber kekuatannya. Simson memiliki kekuatan yang luar biasa karena pemberian Tuhan. Namun, ia juga memiliki kelemahan yang ada pada dirinya, sehingga akhirnya menghilangkan tujuan panggilan dan urapan Allah di dalam hidupnya. Namun di akhir hidupnya, Simson kembali datang kepada Tuhan untuk mendapatkan kekuatan baru dari Tuhan, sehingga Tuhan dipermuliakan melalui dirinya. Saudara-saudari yang terkasih, apa yang bisa kita pelajari dari kehidupan seorang Simson? Yang pertama, Simson adalah seorang yang telah ditetapkan Tuhan. Roh Tuhan senantiasa menggerakkan hatinya untuk melakukan kehendak Allah. Ada begitu banyak aspek penyertaan Tuhan dalam kehidupan Simson, dan terbukti pada saat ia melawan orang Filistin. Di sini, Simson telah dirancang dan ditetapkan untuk kuat terus di dalam Tuhan. Yang kedua, kegagalan untuk tetap kuat di dalam Tuhan. Saudara-saudari, sebagai manusia disadari tetap ada sisi-sisi kelemahan yang dimilikinya, secara khusus juga yang dimiliki oleh seorang Simson. Meskipun ia adalah orang yang telah ditetapkan Allah, beberapa hal yang telah terjadi, yang telah membuat Simson gagal untuk menjalani kehidupannya adalah ketika Simson ditundukkan oleh perempuan yang mengakibatkan kekuatannya lenyap. Yang kedua, Tuhan meninggalkannya. Kemudian yang ketiga, ia ditangkap oleh orang-orang Filistin, hingga kedua matanya dicungkil. Bahkan ia menjadi batu sandungan bagi bangsa-bangsa untuk menyembah Tuhan. Yang ketiga, dipulihkan untuk mendapatkan kekuatan Tuhan. Di akhir hidupnya, Simson mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan yang telah menyertainya. Ia kembali memohon belas kasihan Tuhan untuk memberikan kesempatan kedua dan memperbaiki kegagalannya di dalam mengikut Tuhan. Dan Tuhan kembali menunjukkan kasih karunia-Nya. Apa yang kita boleh pelajari? Yang pertama, Tuhan menetapkan kita untuk menjadi alat-Nya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dari tujuan itu, Tuhan menyertai dan menggerakkan hati kita untuk melakukannya. Ingatlah, dalam menjalani setiap tugas tanggung jawab itu, selalu terbuka pula tawaran yang dapat melemahkan kita dan membuat kita jatuh. Kemudian yang kedua, oleh karena itu, kita kembali boleh meminta pertolongan daripada Tuhan, pimpinan daripada Tuhan, arahan daripada Tuhan, supaya kita selalu hidup bijak dan hidup sesuai dengan ketetapan Allah. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita melewati kebenaran firman Tuhan bagi kita pada saat ini. Amin. Mari kita bersama bersatu di dalam doa. Syukur, terima kasih atas firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pada saat ini. Firman-Mu mengingatkan supaya kami bijak dalam menjalani kehidupan kami, supaya kami mampu menentukan langkah-langkah hidup yang benar, tidak salah dalam mengambil keputusan, tidak salah dalam menentukan jalan sehingga kami jatuh dalam berbagai macam ujian dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami juga mendoakan jemaat Tuhan yang ada di BIHA dalam setiap kehidupan, pelayanan, tugas, pekerjaan, usaha yang dilakukan oleh jemaat-Mu. Mari Tuhan, Kau boleh memberkati kehidupan mereka. Biarlah segala penata layanan yang ada di jemaat BIHA ini boleh berjalan dengan baik dan lancar, sehingga jemaat-jemaat Tuhan menjadi jemaat yang terus diberkati, menjadi kepujian dan kemuliaan. Demikian juga Tuhan pada saat ini, bagi kami yang boleh mendengarkan isi kebenaran firman-Mu saat ini, Engkau juga boleh memberkati kehidupan kami, tugas, pekerjaan, pelayanan, bahkan setiap harapan yang akan kami lakukan dalam setiap kehidupan kami. Kami juga mendoakan bagi setiap jemaat Tuhan yang pada saat ini sedang dalam keadaan sakit,
dalam berbagai macam kelemahan, bahkan dalam berbagai macam pergumulan hidup mereka. Biarlah Tuhan yang memberikan kekuatan, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memulihkan mereka. Terima kasih Bapa. Inilah doa ucapan syukur kami kepadamu yang kami serahkan di dalam nama Tuhan yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.